Welcome to Suara Hair Channel. Akhirnya apa? Nyondro batal, manten ini diistirahatkan dulu dan langsung naik duduk di panggung. Nah, ini sekaligus menyelamatkan saya yang belum hafal nyondro batal. Hal penting dalam konteks tetap eksis di wilayah Anotocoro atau Master of Ceremony ini jejaring. Iya, jadi jejaring kepada yang membutuhkan. Kalau saya sebagai pekerja seni, maka jejaringnya tidak hanya dengan sesama seniman, sesama pekerja seni, tetapi juga jejaring kepada orang yang membutuhkan jasa kita. Nah, kalau sesama MC jejaringnya hanya terbatas pada MC saja, maka ini akan menjadi mati suri. Nah, karena podo-podo boleh tanggapan misalnya atau boleh mencari lahan. Nah, tapi bagaimana kita membangun jejaring kepada orang yang membutuhkan jasa kita? Caranya adalah kita memberi pelayanan sebaik mungkin kepada apa yang dia butuhkan. Dalam prosesi pernikahan seseorang itu yang sempurna 100% tidak ada, Mas. Tetapi mesti ada kurangnya. Nah, tugas kita sebagai pelayan mereka adalah bagaimana memaksimalkan potensi ini menjadi tertinggi dan meminimalisir kekurangan itu menjadi sekecil mungkin. Nah, kalau ini sudah didapat, maka banyak misalnya klien itu yang misalnya anak pertama MC-nya saya, anak kedua 2 tahun lagi gitu MC-nya harus saya misalnya. Dan itu juga berlaku teman-teman yang lain yang sudah mendapatkan passion pasarnya sendiri-sendiri. Bapaknya nikah lagi. Iya, jadi biasanya satu keluarga itu kalau sudah bisa sampai berapa orang di dalam satu keluarga yang katakanlah pernah meminta MC-nya harus Mas Widodo. Iya, saya sudah beberapa kali, mulai dari 2008 itu saya MC, sejak 2009 saya ada yang seorang anaknya 3 perempuan semua. Ini pertama sudah punya anak, sudah jalan. Besok tanggal 25 itu anak yang kedua. Sambil rapat itu sudah ngobrol begini. Ini adiknya 2 tahun lagi, Mas. Siap. Nah, ini jejaring yang kita pasti buat. jawabnya kakak dibotok. Siap, iya betul. Karena ini yang harus kita bangun ketika kita menjadi public figure sekaligus melayani masyarakat, adalah trust, kepercayaan. Kalau itu sudah didapat, tidak akan orang itu lari kemana dan rezeki tidak pernah tertukar gitu. Walaupun kadang ekspektasi kita berbeda dengan apa yang orang lain sangkakan. Oke. Ini bagian yang saya ingin tahu. Ada tidak pengalaman yang menarik, berkesan, tak terlupakan ketika MC mantan? Misalnya mantannya ambil di luar nikah gitu. Oh, yang lebih ekstrim dari itu saya pernah, Mas. Ya. Jadi MC di dalam delima 2 hal. Dua kali saya MC yang berkesan walaupun itu tidak saya harapkan. Jadi ketika sudah dijadwal jam 8 nanti manten ini nikah, saya datang jam 6.15. Di situ seperti yang Mas jam 6.15 saya sudah datang, parkir motor, saya ditemui orang tuanya, tidak dengan bicara apapun, saya diajak ke kamar. Mohon maaf, eyangnya meninggal pagi itu jam, karena memang sudah sakit sebelumnya. Kalau ini saya umumkan bahwa eyangnya meninggal, nikahnya batal. Kalau ini tidak belum dimakamkan itu? Belum dimakamkan, baru saja meninggal. Jadi saya datang ke sana itu baru 10. Teman-teman juga, ini kebetulan tidak ada IO, jadi sudah kita ambil jalan baik. Ini ditutup dalam arti dihormati selayaknya dihormati, tapi diworo-woro nih, dipending dulu, tidak disungkan. Ya, diworo-woro nih bahwa yang dipending dulu, nanti nunggu jam ini selesai
baru disampaikan. Sehingga itu antara merinding, antara bekerja di dalam delima, tetapi saya di situ harus menjadi orang yang menyelesaikan masalah, yang menyelesaikan kondisi ini, bukan orang yang mengikut atau larut dalam anu. Sehingga selesai ini perlu saya informasikan, saya omongkan pada, jadi yang tahu hanya orang tua, bapak, ibu, saya bertiga. Mantannya nggak tahu. Mantannya nggak tahu, kalau eyangnya itu sudah tidak ada. Ya, mungkin kalau tahu nggak mau ya menikah ya. Kalau nggak mau mungkin ya, tapi gue nek jujuk semaput. ini yang pernah yang apa? Yang kita sebagai MC itu tidak boleh terjadi. Nah, tapi bagaimana ini juga lancar, ini juga mendapatkan porsi penghormatan sebagai semestinya. Nah, yang kedua, ketika awal-awal belajar itu paling lucu menghafal karena manten identik dengan Panyondro gitu kira-kira. Panyondro itu membaca ciri-ciri. Ya, jadi mengulas tanda-tanda, mengulas tanda-tanda atau menggambarkan keindahan suasana di dalam prosesi kirap manten. Ketika masih awal dengan Pak Trontong, dengan beliau saya aman. Waktu itu ada job double, Mas, sampean di gedung ini Polda, saya masih ingat betul. Pak Trontong ada di Akpol. Nah, jadi job bareng, saya dipisah. Sampean yang di Polda, saya di Akpol. Apalagi condro panjang sekali gitu, sebagaimana yang diprotap oleh Mbak Rama Setiaji. Untuk gambaran bisa dicontohkan sedikit soal nyondro itu seperti apa? Triprakara kang tan kena kapurba dening panguwasaning manungsa siji tekaning kabegjan loro temuning jodho telu tibaning pati. Inggih awit saking berkahing Gusti ingkang Maha Agung sekedhap malih pinanganten badhe nindakaken kirap saking sasana wiwaraning sasana hargya tumuju ing gapura kencana nun inggih pelaminan utawi dampar kencana pinanganten kekalih. Nah, ini salah satu petikan Panyondro. Dulu belum saya hafal itu ya? Ini dulu belum hafal, tapi nek ana sak kalimat sing hilang kabeh. Kira-kira itu. Nah, begitu manten ini sakramen selesai pagi jam 9 selesai, langsung dandan, lupa sarapan. Begitu berdiri mau kirap, manten perempuan ini semaput jebles meletak. Belum sampai panggung masih berdiri di depan. Akhirnya apa? Nyondro batal. Manten ini diistirahatkan dulu dan langsung naik duduk di panggung. Nah, ini sekaligus menyelamatkan saya yang belum hafal Panyondro. Hingga orang usah nyondro manten melaku, tapi mantennya karena semaput. Gak jadi batal honor. Ini apa situasi yang saya ingat betul lagi. Andai kata tadi saya nyondro melaku bener, mungkin sampai tengah sudah habis gitu. Karena waktu itu juga Pak Trontong memaksa, nek kowe ora wani sendiri kapan lagi. Ayo dipaksa. Ya mudah-mudahan selamat dong. Selamat saya orang selamat manten nih. Itu pernah. Yang ketiga, momen menarik saya tentu yang kalau standar biasa, manten menikah sungkeman terus orang tua nanti sampai resepsi itu udah wajar. Ada pernah saya tidak sebut nama, tetapi mantan wurung. Gimana itu? Mantan batal gitu? Batal menikah secara agama dan juga secara pemerintah. Padahal sudah mengundang naik, sudah mengundang hiburan, sudah makan, sudah resepsi, sudah di hotel. Nah, itu mantannya gagal. Yang paling membingungkan adalah ketika waktu itu tamu undangan sudah hadir semua, memenuhi luar gedung. Oh, masih di luar. Belum berani masuk. Ya. Memenuhi luar gedung, tapi yang mau diucapi selamat tidak ada di situ. Sinetron ini. Ini saya sinetron betul, melebihi sinetron di TV itu namanya yang tidak bisa menyebut stasiun, tapi bahwa itu betul-betul sinetron. Nah, di situ saya kedua kali saya harus menyelesaikan ini. Saya tidak boleh menyalahkan siapapun, karena tamu undangan waktu itu jam 7 malam.
sampai 7:30 mantennya nggak muncul-muncul. Karena ini tempat jadinya terpisah. Ternyata mantennya itu muncul di belakang, setelah itu baru jam 8:30 itu baru muncul. Maka saya tidak mungkin saya menambah kecewa tamu kedua kalinya dengan cara sudah yang didatangi tidak ada, MC-nya raiso ngatur sisanya. Maka saya membuka acara, saya buka musik, saya suruh tampil 2 lagu. Setelah itu tamu semuanya yang hadir saya bukakan pintu samping. Pintu depan belum, pintu samping saya bukakan, saya suruh masuk semua untuk dahar, untuk menikmati hidangan, untuk hiburan, sambil beberapa tamu karena saya kenal saya ambil, Mas mau menyumbang lagu. Jadi untuk mengurangi panjang. untuk juga memanjangkan ini saya bernarasi, saya tidak mungkin mengatakan yang kepada tamu bahwa ini gagal menikah. Itu pamali bagi MC, tapi dan bikin contohnya juga susah. Merangkai narasinya ini repot. Ini pamali bagi MC. Jadi sebisa mungkin kita menyelesaikan masalah. Jadi kalau sudah ada masalah jangan ditumpukin menjadi masalah baru ataupun dan itu yang menciptakan MC. Jangan sampai ini prinsip, tapi bagaimana ini terselesaikan. Jadi yang kedua, saya selalu menyebut di situ tidak pernikahan A dan B seseorang, tapi ini adalah tasyakuran. Nah, kalau tasyakuran momen apapun patut disyukuri. Disambi dulu nih. Jadi kalau tasyakuran itu momen apapun patut disyukuri. Sampai jam 8 belum ada juga. 8:15 belum ada juga. Saya terpaksa itu hidangan juga sudah mau habis, terus musik juga sudah capek, sudah beberapa lagu sudah nyumbang lagu juga belum ada juga. Maka untuk mensiasati ini dalam rakewan lakon. Tukang foto saya turunkan, foto video saya turunkan untuk mengambil candid semua penonton di titik semua tamu, semua tamu ini saya Mas ambil candid supaya mereka senang. Jadi paling tidak lali lah ini mati temu udah mana mantan ini. Sampai mereka pulang 50% sudah pulang, baru mantan ini datang. Kalau mantan kedua ini datang, yang diberitahu hanya MC, terus orang tua. Waktu itu ada undur yang tidak bisa diusadani dengan apapun untuk menikah ini menjadi sah, sehingga menikah secara sahnya ini harus diundur sampai ini menjadi syarat sahnya terpenuhi. Gitu. Nah, maka dari itu MC mungkin sampai sekarang sudah 10 tahun lebih gitu. Tapi saya masih terngiang kalau disuruh menggambarkan kalau di dalam narasi seperti Mas Akhyar mungkin jadi berlembar-lembar halaman itu menjadi tulisan bagaimana posisi, bagaimana ucapan, bagaimana masih terngiang walaupun saya itu orang yang cenderung pelupa untuk hal ini harus jeeling terus. Pengalaman yang betul-betul berkesan. Apik gitu kayak film apik. Dan semalam itu saya habis itu pulang sampai adzan subuh saya tidak bisa tidur dengan yo tertawa, yo jengkel, yo gondok dan lain sebagainya, tapi ini suatu hal yang dalam arti mungkin sampai kapanpun saya MC tidak akan saya temui lagi. Gitu. Ini terakhir. Nah, kan menjadi MC itu jauh, sepengetahuan saya jauh sebelum menikah. Iya. Dan mengalami hal-hal yang keren-keren tadi. Iya. Itu kan sebelum menikah. Iya, betul. Gak khawatir. Iya. Saya menjadi MC kalau sejak 2008 itu saya mulai ngisi, saya nikah 2013, berarti 6 tahun, 7 tahun sudah menjadi MC terlebih dahulu, baru menikah kemudian gitu. Dari sekian banyak pengalaman itu, yang indah jauh lebih banyak. Dari prosesi pernikahan itu yang setahun kemudian mengabarkan sudah punya anak. Masih berinteraksi ya dengan yang sudah nikah? Dengan klien, dengan yang mereka pernah saya MC ini, itu kalau di HP nomornya nggak pernah saya hapus, walaupun tidak pernah komunikasi apapun,
di media sosial juga tidak pernah saya hapus, karena itu merupakan aset bagi saya untuk selalu bertegur sapa dengan mereka yang pernah melintas atau yang pernah terlibat dalam sejarah profesi saya sebagai Panoto Coro. Jadi tiba-tiba mengabarkan 1 tahun kemudian, Mas, saya sudah punya satu, Mas, saya sekarang tinggal di sini. Ada yang sampai di luar Jawa misalnya. Saya beberapa kali MC sampai di Kalimantan, itu bukan MC nganten, tetapi MC 7 bulanan, MC mudun lemah, itu tidak sih sustainable ya, terus berkelanjutan. Jadi kepada teman-teman misalnya nanti yang menjadi pemirsa Ruang Tamu, kalau ingin belajar di Master of Ceremony Jawa khususnya ataupun yang Indonesia, bahwa klien kita itu adalah klien seumur hidup, bukan hanya ketika pernikahan itu selesai terus putus, enggak. Tapi bagaimana klien kita bangun seumur hidup, pelayanan kita pun seumur hidup. Nah, sehingga jaringan menjadi lebih banyak. Banyak hal ya yang kita petik. Rasanya sudah cukup lama kita ngobrol, tapi masih banyak hal yang bisa kita petik. Mudah-mudahan ada kesempatan kali yang lain kita ngobrol hal yang lebih. Terima kasih Mas Widodo sudah bersedia hadir di Ruang Tamu. Silakan dinikmati. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan perbincangan saya dengan Mas Widodo Wikantono, MC, dosen sastra Jawa UNES. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe. Terima kasih untuk Anda yang sudah like, komen, dan memberikan saran atas perbaikan konten ini. Kita akan bertemu di Ruang Tamu berikutnya. Tentu masih di sini di Ruang Tamu di Suara Diabetes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahyar M. Permana. Yuk berbagi cahaya.